Warga Jakarta ini kaget ketika KTP-nya dicek di data Dukcapil. Tiba-tiba KTP-nya dalam data tersebut menyatakan telah mendukung salah satu calon gubernur di Jakarta yang lewat jalur independen. Padahal dia ini nggak pernah deklarasi atau menyatakan dukungan kepada calon gubernur tersebut. Kok bisa? Yap, kita tahu bahwa di Jakarta ini ada yang mendaftar sebagai calon gubernur lewat jalur independen, yaitu Ponrekung dan Kunwardana. Nah, dalam pendaftaran tersebut, keduanya ini dinyatakan tidak memenuhi verifikasi atau syarat yang ditetapkan oleh KPU. Dari data 1.200.000-an KTP yang diunggah sebagai bentuk atau syarat dukungan 782.000 KTP itu nih nggak memenuhi syarat gitu, alias nggak valid gitu. Kenapa? Karena banyak KTP saat diverifikasi oleh KPU ini, KTP-KTP tersebut ini merupakan KTP dari anggota TNI, anggota Polri, ASN, terus perangkat desa, dan anak di bawah usia 17 tahun meskipun sudah menikah. Dan itu dilarang ya, kalau yang tadi ASN dan lain sebagainya itu kan nggak boleh. Makanya keduanya ini akhirnya dinyatakan gagal. Nah, namun KPU ini dinyatakan gagal nih kalau nggak salah Mei atau Juni ya, pokoknya bulan itu. Tapi KPUD ini mempersilahkan keduanya ini untuk melakukan perbaikan atau melakukan verifikasi data lagi, pokoknya untuk perbaikan, jadi boleh didaftar ulang. Nah, setelah dilakukan perbaikan gitu, akhirnya KPUD Jakarta ini menyatakan keduanya lolos untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat jalur independen pada 15 Agustus kemarin ini, fix dinyatakan lolos. Wah, selamat ya. Tapi wait, tunggu dulu, jangan seneng dulu. Tapi tiba-tiba nih ada warga Jakarta yang menyatakan atau speak up bahwa datanya di Dukcapil saat dicek menyatakan dukungan kepada cagup-cagup independen tersebut. Padahal dia selama ini nggak merasa memberikan dukungan ke cagup tersebut. Kok bisa? Kita lihat dulu tweetnya berikut ini. Dari Twitter Ayam Dream Pop, warga Jakarta cek KTP lo pada sekarang. Gua nggak tahu ini siapa dan gua nggak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini. Tiba-tiba nih gue dicatut sebagai pendukung dua orang ini buat maju jadi cagup di Cagup DKI. Yang bener aja lah, Dukcapil Jakarta @KPU DKI. Tuh ada buktinya, ada bukti screenshot. Terus Dharma Ponrekung adalah lolos jadi pasangan independen Pilgub Jakarta. Dia meng-capture beritanya juga. Terus pokoknya dia nge-tweet banyak lah intinya tentang ini. Seperti itu. Datanya dari Pak RT kali. Terus ada juga dia ngebalas komentar-komentar, ternyata ada beberapa orang, nggak cuma satu itu doang. Terus ada juga yang anjir gue kena juga, gue lihat gue lagi di NTT yang bener aja gitu. Jadi dia lagi di NTT coba ngecek seperti itu. Terus ada yang komentar juga, skenario biar nggak lawan kotak kosong, nggak usah ada pemilu aja deh kalau gini, buang-buang anggaran. Dia mention @KPUID. Kok ya bisa-bisa aja kita dipakai seenak jidat anjir. Itu yang kena Padang nggak ngerasa dukung loh gitu. Nah itu tadi cuitan dari netizen yang ngerasa datanya ini dipakai. Dan tentu bukan hanya dia aja, ternyata data dua orang anak Anies Baswedan juga masuk memberikan dukungan kepada cagup jalur independen tersebut. Waduh, pastinya kan sebagai anak kan nggak mungkin dong, pasti akan mendukung ayahnya Pak Anies gitu, abahnya, terlepas nanti Pak Anies maju atau enggak, tapi kan itu soal lain gitu kan ya. Nah terus ada juga ternyata warga Lok Semawe datanya juga dipakai. Waduh, kan itu bahaya banget gitu. Kenapa datanya bisa seperti itu? Terus tadi kan ada yang komen, wah apakah ini emang benar-benar ada skenario emang ya udah diloloskan aja gitu? Apakah emang benar-benar ya udah diloloskan aja ini gitu agar koalisi sebelah misalnya nggak lawan kotak kosong? Kan gengsi juga ya ngelawan kotak kosong di Jakarta. Nah itu kan
menjadi pertanyaan publik. Akhirnya publik bertanya-tanya, benarkah ini ada skenario lain seperti itu. Nah, gue juga nggak tahu sebenarnya untuk memberikan dukungan kepada cagup jalur independen ini atas dasar kesadaran diri kita untuk merubah data tersebut di Dukcapil, atau ada orang yang bisa mengotak-ngatik data tersebut di Dukcapil. Gue nggak tahu ini gimana gitu. Kalau emang bener lah, siapa tuh yang mengotak-atik data di Dukcapil sehingga tiba-tiba bisa memberikan deklarasi dukungan padahal dia nggak pernah sama sekali dukung pasangan cawagup tertentu lewat jalur independen. Waduh, gitu. Itu berarti wow, gimana nih gitu. Apakah yang bisa ngerubah data gini loh, misal data gue terus tiba-tiba di situ gue menyatakan mendeklarasikan dukung si X gitu kan, si A gitu atau si B gitu. Nah, itu siapa sebenarnya yang bisa ngerubah? Apakah kita sendiri juga bisa ngerubah atau hanya orang-orang tertentu yang bisa merubah itu? Atau misalnya kalau gue calon gubernur terus gue misal minta dukungan pakai iktp, terus ketika gue upload terus otomatis akan ngerubah data orang tersebut mendukung saya, mendukung gue. Nah, itu gue nggak tahu ini mekanismenya gimana. Kalau menurut Positive People gimana? Ini menurut gue riskan banget, rawan banget. Ini belum kompetisi aja udah begini gitu kan ya, udah ada cara-cara seperti ini. Katanya kalau kita menyalahgunakan data orang lain itu bisa dikenakan pidana. Nah, kalau menurut Positive People gimana nih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Coba cek datamu di Dukcapil, apakah ikut terkena juga?